pastinya luar biasa bersyukur. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan BKSN yang ketiga. Nah, tema kita ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan BKSN hari ini? Marilah kita bersama-sama untuk duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Hari ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama Ku Mendaki ke Bukit Sion. Anak-anak ikut menyanyi ya yang di rumah ya. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah bersama-sama menyanyi, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan berdoa, kita akan memanjatkan doa kepada Tuhan. Anak-anak yang di rumah, duduk yang manis ya. Kita bersikap doa yang baik. Nah, yang masih lari-lari, ayo duduk dulu ya. Kita akan berdoa. Baik, sudah siap anak-anak? Ya, kita akan menyanyi bersama. Buat tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tangan kanannya kita angkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan mendengarkan cerita. Nah, ceritanya apa ya? Anak-anak tetap duduk yang manis ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan dari Bunda Yati dulu ya. Anak-anak siap ya? Baik Sobat Kecil Fransiskus, seperti yang dibacakan oleh Bunda Priska, tema pertemuan BKSN yang ketiga ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Bunda Yati akan mengajak anak-anak menyaksikan video cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sebelum anak-anak menyaksikan, anak-anak Bunda pesan kalau anak-anak nanti menyaksikannya dengan HP, anak-anak harus tetap duduk manis, tidak boleh HP-nya dipegang sambil tiduran, karena anak-anak akan mendengarkan atau menyaksikan dari kitab suci ya. Meskipun cerita itu dari kitab suci, jadi kita tetap duduk dengan manis, dengan
dengan hikmat ya. Kalau pakai laptop juga anak-anak harus duduk dengan manis juga. Oke, anak-anak, selamat menyaksikan sampai selesai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Baik Sobat Kecil Fransiskus, dalam video tadi Yesus bercerita ya, ada seorang yang dirampok ya kan, dirampok itu diambili barang-barangnya, dimintai semua barangnya, sampai pakaian yang dipakai pun diminta sama orang jahat itu ya. Lalu dia pukuli juga ya, sampai luka-luka dan ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Kasihan tidak anak-anak? Iya, kasihan sekali. Nah, pada saat itu padahal ada orang yang melihatnya. Ya, ada 3 orang tadi. Ada siapa? Iya, ada seorang imam, ya, pemimpin agama. Ada juga seorang Lewi. Ya, Lewi itu juga orang pilihan zaman itu. Nah, yang terakhir ada seorang Samaria yang dianggapnya orang yang tidak baik, ya. Tapi justru ia yang menolong adalah orang Samaria itu. Nah, anak-anak, sekarang Bunda mau tanya, siapa yang ingin menjadi orang Samaria yang baik hati itu? Oh, ada. Wah, sip, mantap. Jadi harus suka menolong. Hebat. Nah, anak-anak, kalau masa pandemi ini, anak-anak kan selalu di rumah, tidak kemana-mana. Anak-anak bisa menolong siapa saja. Oh iya, mama, papa, adik, kakek, nenek, dan semua yang ada di rumah. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan? Oh iya itu, kita
kalau habis bermain, anak-anak alat permainannya diberesi ya, biar rapi lagi. Lalu kalau anak-anak selesai mengerjakan tugas dari para bunda, semua alat tulisnya, pensil, penghapus dan segala macam diberesi juga. Kalau anak-anak makan, siapa yang bisa makan sendiri? Oh hebat. Nah, makan sendiri, diberesi sendiri ya, itu juga sudah menjadi orang Samaria yang suka menolong juga ya. Lalu dengan mengajak adik-adik bermain, itu juga sudah hebat ya. Baik. Nah, anak-anak, Bunda Yati mau tanya, kalau anak-anak menolong siapapun, rasanya bagaimana? Oh iya, rasanya senang. Sip, hebat kalau anak-anak jadi anak yang suka menolong ya. Nah, Sobat Fransiskus yang kecil di rumah, itulah yang diinginkan Tuhan ya. Dari saat anak-anak masih kecil ini, jadilah superhero yang suka menolong siapa saja. Oke ya. Sip, terima kasih. Iya, kita jumpa lagi ya sobat-sobat kecil Fransiskus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik. Juga sudah mendengarkan pesan-pesan dari siapa? Bunda Yati ya, tentang siapa? Orang Samaria yang baik hati. Nah, seperti tadi ya pesan-pesan Bunda Yati, kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang hebat. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan memanjatkan doa-doa permohonan bersama Bunda Vivin. Duduk yang manis ya anak-anak. Terima kasih Bunda Priska. Baik, mari sobat-sobat kecil Fransiskus kita naikkan doa-doa permohonan bersama-sama. Nanti sewaktu Bunda Vivin mengucapkan kami mohon, sobat-sobat kecil menjawab ya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu pasti bisa. Baik, kita berdoa sikap doa yang baik, tangan dilipat di depan dada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari anak-anak bersama-sama kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sobat-sobat kecil Fransiskus, kita akan lanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bunda Priska. Baik, terima kasih Bunda Vivin yang sudah mengajak kita untuk memanjatkan doa-doa permohonan. Nah, anak-anak, kita sudah mengakhiri pertemuan kita dalam kegiatan BKSN yang ketiga. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa bersama-sama. Anak-anak duduk yang manis ya. Kita akan berdoa. Yuk yang masih
berdiri, masih jalan-jalan, duduk dulu ya anak-anak ya. Sikapnya yang baik, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik, sobat-sobat kecil Fransiskus, tadi kita sudah mengikuti pertemuan dari awal hingga akhir. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan menyanyi bersama, saling cinta. Nah, anak-anak yang di rumah boleh mengajak Mama dan Papa untuk menyanyi bersama ya. Nah, kita akan menyanyi juga bersama para bunda, bersama Bunda Yati, Bunda Vivin, dan Bunda Priska. Semangat ya anak-anak ya, ikut menyanyi semua. Nah, sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Dadah.